Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita lanjut pada kajian kita di kitab Matan Abu Suja, dan kita masuk pada bab istimalu awanid dhahabi wal fiddah, yaitu adalah penggunaan bejana dari emas dan perak. Baik. Nah, sekarang kita langsung saja pada pembahasannya, yaitu adalah wala yajuzu istimalu awanid dhahabi wal fiddah. Tidak boleh penggunaan dari bejana dari emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Kalau misal dari keduanya, maka itu diperbolehkan untuk jadikan bejana. Dalilnya apa? Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tashrab fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Janganlah kamu minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah itu melarang kita untuk menggunakan bejana dari emas dan perak. Apa alasan Rasulullah itu melarang penggunaan bejana dari emas dan perak? Nah, salah satunya adalah untuk menghindari dari sifat kesombongan. Sebagaimana hadis Nabi juga mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga barang siapa yang dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun kesombongannya itu hanya sebesar biji dzarrah. Jadi larangan Nabi, maksud Nabi untuk menghilangkan, untuk tidak diperbolehkan menggunakan bejana dari emas dan perak, itu adalah salah satunya adalah menghindari dari sifat kesombongan. Dan juga apalagi yang dimaksud Rasulullah untuk menghindari penggunaan emas dan perak, yaitu adalah agar kita itu menjaga adab kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang sombong, yang bermegah-megahan itu biasanya itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup oleh Rasulullah, jangan pakai bejana emas dan perak. Toh juga hanya bejana tempat air minum. Pakai bejana yang biasa pun juga tidak masalah, tidak harus dengan emas dan perak. Itu nanti masuk dalam hal mubadzir, membuang-buang, menghambur-hamburkan, bermegah-megahan yang akhirnya lupa. Padahal Rasulullah menyuruh kepada kita, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap Allah, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Di mana kita bisa menjaga adab kepada Allah, kita pun juga menjaga adab kepada manusia. Di mana kita bisa saling tawadu, ya kan? Kalau misal bejana saja terbuat dari emas, maka sifat ketawaduan kita kepada manusia pun juga berkurang. Bukankah Nabi menyuruh kita untuk khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, ya. Kalau kita bersederhana, kita berlaku sederhana, itu pun juga termasuk dari akhlak yang baik. Kesederhanaan itu pun juga termasuk halal yang baik, lebih baik bahkan. Innal jawaza huwa khair, kata Nabi. Sesungguhnya kesederhanaan itu adalah lebih baik. Dan juga apalagi sebab-sebab tadi kan juga termasuk sebab-sebabnya adalah menghindari kesombongan. Untuk yang kedua adalah menjaga adab kepada Allah, menjaga adab kepada manusia. Dan yang ketiga adalah menghindari pemborosan. Ya, pemborosan. Kalau kita menggunakan bejana saja, menggunakan tempat air minum saja, itu menggunakan emas dan perak, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain? Maka itu pun juga termasuk dari pemborosan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlaku boros, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan membuang-buang harta dengan cara yang boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membuang-buang harta, menghambur-hamburkan harta, itu kawannya setan, itu saudaranya setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya setan itu adalah sering berbuat kufur terhadap Rabbnya. Ketika setan sudah berbuat kufur pada Rabbnya, makanya Allah melarang kita untuk kita menjadi kawannya setan. Biasanya kalau sudah menjadi kawannya setan, kita akan terus itu sedikit demi sedikit untuk mendekat kepada kekufuran. Seperti yang disebutkan Allah tadi, setan itu selalu berbuat kufur kepada Allah. Ya, kalau kita menjadi kawannya setan, ya lama-lama kita akan dibisiki untuk sesuatu yang kufur. Awalnya mungkin hanya untuk menghambur-hamburkan harta, awalnya untuk
berboros-borosan. Nah, berboros-borosan ini, sifat seperti ini nanti akan timbul cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, maka akan sibuk dengan kemegahan dunia. Kalau sudah sibuk dengan kemegahan dunia, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyuruh kita, bukankah Rasulullah menyuruh kita seperti yang saya sebutkan tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Ya, kalau kita ingin dicintai Allah, maka zuhud terhadap dunia, bukan bermegah-megahan, kan begitu. Kalau kita bermegah-megahan, bukan berarti kita tidak dicintai Allah, kan begitu. Nah, ini ini adalah beberapa alasan kenapa kok Rasulullah itu melarang kita untuk menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan juga alasannya apalagi ketika kita diperintahkan untuk tidak menggunakan emas dan perak, alasannya adalah untuk menjaga kestabilan. Emas dan perak bukanlah itu sebagai alat tukar. Kalau itu sebagai alat tukar, maka ketika digunakan untuk sebagai hal-hal yang sepele seperti itu, seperti bejana ataupun bermegah-megahan ataupun ditahan untuk ditimbun, maka itu termasuk kezaliman, akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, karena itu adalah alat tukar. Sebagaimana Allah menyebutkan, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Gitu. Berarti kalau misal ada ancaman seperti ini, maka menimbun hal itu termasuk dosa apabila tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak lagi dalil yang lain yang bahwasanya nanti di hari kiamat, ketika penimbunan terhadap hal tersebut akan dijadikan setrika pada perutnya dan juga pada lambungnya. Berarti kalau ada ancaman seperti itu, maka bagaimana hukumnya? Sebaiknya dijalankan, bukan ditimbun. Dan ini adalah salah satunya bahwasanya Rasulullah itu juga mengharamkan atau tidak memperbolehkan menggunakan bejana emas dan perak. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita tidak menggunakan bejana dari emas dan perak, tapi kita masih timbul rasa sombong misalnya? Ya sama, kalau misal kita menimbulkan rasa sombong, walaupun kita tidak menggunakan bejana emas dan perak, maka sebaiknya jalan menuju kesombongan itu sehendaknya dihindarkan. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang bahaya, akan menimbulkan kita kepada kebinasaan, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu dapat melalaikan kalian, dapat membinasakan kalian, hatta zurtumul maqabir, bisa-bisa sampai kepada kuburan pun kalian akan tetap dalam keadaan lalai, dalam keadaan binasa, kan begitu. Sebagaimana juga dalil-dalil yang lain, dan itu banyak sekali dalil-dalilnya yang melarang kita untuk menghindari dari sifat sombong. Hal-hal yang seperti itu bahkan sampai dirumuskan oleh ulama, ma la yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa wajib. Ya, ketika meninggalkan yang haram itu tidak sempurna, tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Wajib apa? Wajib ditinggalkan. Contoh yang lain yaitu adalah tidak bisa meninggalkan riba kecuali dengan keluar dari pekerjaan yang riba tersebut. Maka ketika ribanya haram, maka keluar dari kerjaan itu harusnya wajib dia keluar. Nah, ini adalah perumpamaan dari contoh bahwasanya ketika seseorang itu meskipun tidak menggunakan emas dan perak tapi berlaku sombong, misalnya menggunakan bejana dari batu misalnya. Dari batu itu muncul kesombongan dia, maka dia hindari penggunaan batu tersebut. Ya, menggunakan bejana dari granit misalnya. Ketika menggunakan bejana dari granit tapi muncul kesombongan, maka jangan sampai menggunakan bejana dari granit, karena itu adalah sarana untuk menuju kepada kita untuk sombong. Nah, maka di situ bisa-bisa dihindari, dan itu termasuk lebih baik apabila dihindari ketika mengantarkan kepada sesuatu yang haram, yaitu adalah sombong tadi. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita akan lanjut pada bab selanjutnya di kajian kitab Matan Abu Suja. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.